Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Kepada para alim, para habaib yang kami muliakan, penjabat TNI, Polri, sipil yang kami muliakan, penyiar sholawat wahidiyah di semua tingkatan yang kami hormati, khususnya penyiar sholawat wahidiyah wilayah DKI yang kami muliakan. Alhamdulillah, dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan ma'unahnya, kita bersama pada malam hari ini bisa bermuwajahah dalam acara yang mulia, yaitu acara Nisfus Sanah DKI. Semoga acara ini betul-betul membuahkan manfaat, barokah, kemaslahatan yang sebaik-baiknya. Sholawat dan salam yang seindah-indahnya semoga senantiasa kepangkuan junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita melaksanakan mujadah Nisfus Sanah DKI. Walaupun bagaimana dan kena apa atau situasi bagaimanapun, kita semua harus pandai-pandai memanfaatkan apapun yang ada, karena kita yakin semuanya itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang jelas mempunyai sifat Rahman dan Rahim, dan apa yang dititahkan oleh Allah pastilah banyak hikmahnya yang harus kita ambil, yang harus kita manfaatkan, sehingga apapun yang terjadi kita harus bisa mengambil hikmahnya, karena kita berkeyakinan apapun yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pasti semuanya berguna bagi kita. Lebih-lebih apapun yang diciptakan oleh Allah diperuntukkan oleh Allah bagi manusia. Sebagaimana Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqalakum. Allah zat yang menciptakan untuk kamu semua. Ma fil ardi jami'a, apa yang ada di bumi semuanya ini untuk
kamu manfaatkan, untuk kamu pergunakan. Sehingga apapun situasinya dan bagaimanapun keadaannya, kita harus pandai-pandai untuk memanfaatkan, terlebih utamanya untuk meningkatkan keimanan kita, kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa hadirin yang kami muliakan, kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan doa yang istimewa berupa sholawat wahidiyah. Ini menunjukkan kalau kita semua oleh Allah diperintahkan untuk berdoa. Lebih-lebih dalam situasi yang sekarang ini, kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi ujian agar kita meningkat dalam segala bidang, khususnya kesadaran kita kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus meningkat. Kita diberi doa, berarti kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara lengkap. Kita diperintah berusaha, selain berusaha kita diperintah untuk berdoa. Karena besarnya doa yang kita terima dan mulianya yang telah diberikan oleh Allah kepada kita berupa doa, maka kita harus bisa memanfaatkan dengan doa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Untuk itu, selain kita berusaha secara syar'i, kita barengi dengan kita berdoa. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ad-du'a'u yaruddul qadha. Doa itu bisa menolak qadha, Allah yang kurang menguntungkan atau kurang senang bagi kita, sehingga bisa dikembalikan oleh Allah, dijabut kembali oleh Allah, diganti dengan yang baik, diganti yang berguna bagi kita semua. Itu diantara pentingnya kita berdoa. Karena itu, marilah kita selalu meningkatkan doa-doa kita. Dalam istilah kita adalah mujadah kita harus kita tingkatkan. Lebih-lebih dalam situasi yang semacam ini, kita lebih meningkatkan doa-doa kita. Pasti ada kebaikan-kebaikan di balik ini semua. Allah yang Maha Tahu apa yang harus kita lakukan, dan Allah menguji kita ini menunjukkan kalau kita akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang kami hormati, kalau kita diberi doa, itu menunjukkan kalau doa kita pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'alim dawuh, marruziqad du'a lam yuhram alaih. Barang siapa oleh Allah diberi doa, otomatis Allah memberi kita doa melalui sesama manusia, dengan perantara sesama manusia, sehingga kita menerima suatu doa. Kalau kita menerima suatu doa dan kita menerima itu pun atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak dengan izin Allah, walaupun kita diberi doa, kita tidak akan menerima dan kita tidak akan mau berdoa. Kalau kita menerima, berarti itu Allah akan mengijabahi apa yang kita minta. Marruziqad du'a lam yuhram alaih. Barang siapa diberi doa oleh Allah, maka oleh Allah tidak akan dihalangi doanya tersebut.
Karena itu alhamdulillah kita semua menerima doa yang berupa sholawat wahidiyah, khususnya untuk kesadaran kita kepada Allah wa Rasulihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin para pemirsa yang kami muliakan, berkaitan dengan doa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dari satu hadis, ad-du'a'u mahjubun anillah. Doa itu terhalang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya tidak akan diijabahi hatta yusalla 'alan nabiyyi wa ahli baitihi, sehingga doa itu ada sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Nah, ini alangkah pentingnya kita bersholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, doa yang kita terima bersama yang biasa kita amalkan adalah doa sholawat, sehingga itu bisa membuka doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga diijabahi. Karena itu mari kita untuk meningkatkan doa-doa kita. Situasi yang begini justru kita tingkatkan permohonan-permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menjadikan kendor, tapi justru kita manfaatkan untuk meningkatkan keimanan, kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang kami muliakan, sebagaimana kita maklumi bersama, doa kita berupa sholawat. Doa sholawat adalah doa yang sangat mudah untuk diamalkan oleh siapapun, dan doa sholawat pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan doa kepada kita berupa sholawat wahidiyah adalah doa yang sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang. Kebutuhan zaman sekarang adalah kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan kesadaran kepada Allah, dari titik sadar kepada Allah, sehingga apa yang kita lakukan pasti positif dan pasti menguntungkan kepada diri pribadi maupun menguntungkan bagi masyarakat. Kita sebagai bangsa Indonesia, kita berdoa dalam sholawat yang telah kita baca setiap hari. Allahumma barik bima kholakta wa hadhil baldah. Ya Allah, kita memohonkan barokah kepada negara kita, sehingga apapun yang terjadi, maka semuanya itu kalau kita melihat dari satu sisi, barokahnya pasti ada. Pasti ada. Karena itu mari kita berkeyakinan apapun yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, semuanya adalah menguntungkan bagi kita semua dan berguna bagi kita semua. Hanya kita melihat dari sisi mana sesuatu yang menerima kita itu harus kita anggap menguntungkan dan baik bagi kita semua. Kita sekarang kalau mengadakan doa-doa sesuai dengan anjuran negara, kita menjaga jarak atau kita berdoa di rumah masing-masing, itu pasti semuanya ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Terutama adalah kita menjaga riya kita. Kalau kita berdoa di rumah sendiri-sendiri, kita bermujadah di rumah sendiri-sendiri, mungkin akan menutup sebagian dari pamer kita atas mujadah kita. Itu diantaranya. Pastilah kita berkeyakinan banyak kemanfaatan dan hikmah apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa sholawat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena syafaat beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, apa yang kita harapkan
kita sebagai manusia biasa, kita sebagai manusia bukan orang-orang yang istimewa. Yang kita harapkan utamanya adalah syafaat beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa kita mengharapkan syafaat Rasulullah? Otomatis dengan memperbanyak membaca sholawat kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka alhamdulillah, dengan fadl Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua sebagai pengamal sholawat semoga termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, sehingga kita mendapat maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna, dan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang kami hormati, kita baru saja melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan 1 bulan penuh. Kita berkeyakinan bahwa ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sempurnakan dengan kita membayar zakat fitrah, sehingga kekurangan-kekurangan ibadah kita puasa ditutupi oleh zakat fitrah. Karena Rasulullah telah berfirman, Rasulullah telah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa puasa bulan Ramadan dengan dasar iman dan karena Allah, maka dosa-dosa yang lampau, dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dosa besar membutuhkan kita tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa kecil yang telah lampau dihapus oleh Allah karena kita telah melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Dan dalam puasa bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah-ibadah sholat, khususnya sholat taraweh. Itu pun Rasulullah menegaskan, "Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Muttafaqun alaih. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Barang siapa melaksanakan sholat, para ulama mengartikan mangkoma adalah sholat malam, yaitu sholat taraweh. Barang siapa melaksanakan sholat taraweh pada malam hari pada bulan Ramadan, maka dosa-dosa yang lampau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, maka kita kembali ke fitri, kita kembali ke suci dari dosa-dosa. Karena itu marilah kesucian ini kita jaga dengan kita bersilaturahim, dengan melalui WA, melalui SMS atau yang lain-lainnya. Kita mohon dihalalkan apa yang telah kita makan atau yang kita gunakan dari hakul adami, dari barang milik orang lain, mungkin kita sengaja atau tidak sengaja kita menggunakan, maka kita tahalul, kita saling menghalalkan. Dengan kita saling menghalalkan, maka kita terbebaslah dari hak adami, kewajiban kita, tanggung jawab kita, kedzaliman kita kepada sesama anak Adam. Dengan demikian maka kita betul-betul dalam keadaan suci, keadaan fitri. Karena itu dari Dewan Pimpinan Pusat pasti banyak kesalahan, kekurangan kepada pimpinan wilayah khususnya DKI Jakarta. Pasti banyak kesalahan dan kekurangan. Begitu juga kepada pengurus di kota atau di kabupaten dan kota. Begitu juga pengurus kecamatan dan imam-imam jamaah. Pasti banyak kesalahan dan kekurangan. Untuk itu dalam acara yang mulia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kami wakil dari Dewan Pimpinan Pusat khususnya dan penyiar sholawat Wahidiyah Pusat pada umumnya, kami mohon dimaafkan atas kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan dan mohon dihalalkan hak Adam yang telah kita pergunakan. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, himbauan, marilah kita meningkatkan mujadah-mujadah kita, terutama dengan mujadah yang istiqomah, yang mudawamah. Karena mujadah atau kita berdoa bermujadah yang mudawamah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada ibadah yang kita mempeng tapi kita jarang melakukan. Maka Rasulullah menjelaskan, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang istiqomah, mudawamah, walaupun sedikit. Tapi kita berkeyakinan para pengamal sholat Wahidiyah dalam satu hari satu malam, dalam waktu 24 jam kita melaksanakan mujadah minim 7-17. Minim. Seminim-minim lagi ya 37. 37 ataupun 7-17 kita lakukan secara istiqomah. Umpama setelah maghrib ya selalu setelah maghrib. Umpama setiap setelah subuh ya selalu setiap subuh. Umpama kita lakukan malam hari bersamaan dengan kita tahajud ya tiap malam hari. Namanya istiqomah. Itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah selain kita bermujahadah, yang jelas kita tingkatkan pengeterapan kita lillah billah, ajaran yang telah kita terima lillah billah, lirasul birasul, lil ghos bil ghos. Sebagaimana dalam buku kuliah Wahidiyah dijelaskan, mujahadah sholawat Wahidiyah. Kalau mujahadah artinya adalah bersungguh-sungguh, dari kata jahada yujahidu mujahadatan, artinya bersungguh-sungguh. Jadi kita harus bersungguh-sungguh. Maksudnya bersungguh-sungguh itu bagaimana? Selain kita bermujahadah dengan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita merasa diawasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti itu sudah mujahadah, karena kita berupaya bersungguh-sungguh, kita merasa diawasi oleh Allah. Selain itu yang namanya mujahadah dalam Wahidiyah adalah membaca sholawat Wahidiyah dan mengeterapkan bimbingan atau ajaran-ajaran Wahidiyah. Itulah yang dinamakan mujahadah. Sehingga dalam kita melaksanakan mujahadah, eman-eman sayang kalau kita tidak berusaha untuk mengeterapkan bimbingan yang telah diberikan oleh beliau mu'alif sholawat Wahidiyah kepada kita. Sayang kita mujahadah tapi hati kita kesana-sana. Sayang waktu yang kita habiskan untuk membaca sholawat Wahidiyah kalau tidak mengeterapkan ajaran atau bimbingan yang telah kita terima. Namun itu memang berat bagi kita. Tapi kalau memang Allah menghendaki, tidak ada istilah berat. Kalau memang Allah menghendaki, tidak ada istilah berat. Karena disitulah nilainya ikhlas. Nilainya ikhlas dengan pengeterapan lillah billah lirrasul birrasul. Dengan ikhlas otomatis semua permohonan kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari yang terakhir kita bersama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, semua pengamal sholat Wahidiyah, jami'il mukminin mukminat, bangsa kita, negara kita yang kita cintai ini
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi yang barokah. Bagaimana doa kita, Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil barakah. Semoga diberi barokah dan ujian-ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesegera mungkin untuk diangkat oleh Allah, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari dengan bersungguh-sungguh, dengan merasa banyak salah, banyak dosa kita, dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dosa kita kepada keluarga kita, dosa kita kepada sesama manusia, dosa kita terhadap negara kita, negara yang diwariskan oleh nenek moyang kita, yang diwariskan oleh para pejuang-pejuang kita. Kita tidak bisa memanfaatkan dengan yang sebaik-baiknya. Kita sebagai manusia pasti banyak kesalahan, banyak kekurangan. Untuk itu, marilah kita merasa banyak kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang kita lakukan, sehingga kita bersungguh-sungguh mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal adab wa aslahu wa ruhahu adrikni wa qad dalabtu abada wa rabbi wa laysa li ya sayyidi siwaka fa idarudda kutusah sadarika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'idnil wa'adhur ilayya sayyidi bidadrah musilatin lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, pasti banyak kesalahan dan kurangan. Karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa min ghauti hadza zaman at-tarbiyah wa nadha wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.